aforisme. Jadi aforisme itu Nietzsche jangan diharap nulis buku tebel kayak Immanuel Kant, kayak Hegel yang bukunya tebel-tebel. Dan dia bukunya biasanya isinya petikan-petikan cerita, kalimat-kalimat pendek, narasi-narasi pendek, cerita-cerita yang pendek. Paling satu halaman bisa 2 cerita, satu halaman bisa 2 ide. Itu namanya aforisme. Ya kamu kalau baca buku-bukunya Nietzsche yang terjemahan kan banyak itu, modelnya selalu begitu. Ya kamu ada lagi yang kayak gitu, Khalil Gibran misalnya, itu kan gayanya mesti pakai gaya aforisme. Jadi tidak satu bab khusus ngomong tentang apa, jadi idenya yang diungkapkan di satu narasi pendek, satu cerita pendek, itu aja selesai. Dan ini dengan gaya kayak gini orang jadi susah nebak ide yang sebenarnya diinginkan oleh Nietzsche itu apa sih. Maka tafsir terhadap Nietzsche itu bisa macam-macam, setiap orang bisa menafsirkan agak beda meskipun ide dasarnya sama tentang Nietzsche. Karena memang gayanya aforisme. Orang nggak bisa cuma ngutip tulisannya Nietzsche, dia harus menangkap ide di balik tulisan itu. Kayak waktu dia ngomong Tuhan sudah mati itu kan dia enggak cerita kenapa Tuhan mati, nah, detail enggak, tapi dia bikin semacam narasi pendek tentang Zarathustra yang mengarah nanti bahwa Tuhan mati. Ada ceritanya yang teriak-teriak di pasar itu. Nah itu jadi maksudnya nggak gampang ditebak. Yang kedua, tidak sistemik. Jadi kalau kamu belajar Nietzsche itu tidak kok asumsinya apa, pemikirannya apa, arahnya kemana, itu tidak kayak gitu. Kalau belajar Nietzsche itu ya habis ngomong apa, habis ngomong apa. Agak mirip Quran. Quran kan gitu, habis ngomong apa, di makro dia bahas apa, tiba-tiba ngomong apa. Tadi makronya bilang kami dan seterusnya, tiba-tiba mau ngomong kamu. Habis wahai orang yang beriman, terus tiba-tiba jadi ngomong kalian, jadi ngomong kami. Dan itu kalau kalian baca buku-bukunya Nietzsche, jadi yang agak susah ditebak. Kenapa kayak gitu? Nietzsche sendiri punya alasan. Yang pertama, kalau pakai sistem, apalagi model-model dialektika ala Socrates, ala Hegel dan kawan-kawan, itu pasti silogistik kayak Aristoteles itu kan. Premis awal ini, premis kedua ini, sehingga kesimpulannya ini. Itu bagi Nietzsche justru tidak filosofis. Misalnya kalau menyimpulkan, saya besok mati loh. Kenapa saya mati? Karena saya manusia. Dan setiap manusia itu mati. Nah, berpikir kayak gini kan berpikir silogistik. Ada asumsi-asumsi yang itu dianggap pasti benar. Jadi tidak pernah dipersoalkan. Karena kalau premisnya dipersoalkan, konklusinya mesti rusak. Sehingga dengan cara berpikir yang sistemik, katanya Nietzsche, orang justru jadi nggak kritis. Ada banyak asumsi-asumsi yang seharusnya dipertanyakan, jadinya nggak ditanyakan. Agama itu kan kayak gitu. Ada banyak premis-premis yang jangan ditanyakan. Kalau itu ditanyakan, ya bubar konstruksi berpikir gitu. Jadi Nietzsche pakai model aforisme dengan asumsi, jangan dikejar sistem berpikirnya, terserah kamu gali mana dari sana seperti apa, terserah. Jadi Nietzsche nggak pernah giring orang simpulkan ini ke sana, arahkan ini ke situ, enggak. Bahkan ketika dia ngomong kamu harus jadi Superman, titik, dia nggak pernah ngomong kayak gimana sih jadi Superman itu. Karena begitu dia ngomong, kamu gagal jadi Superman. Kalau kamu ikut cara yang diberikan oleh Nietzsche, kamu akan gagal jadi Superman. Berarti kamu ikut Nietzsche, dan begitu kamu ikut, ya bukan Superman. Karena Superman nggak ikut-ikutan. Jadi itu maunya Nietzsche. Dan itu yang nanti mode berpikir kayak Nietzsche ini nanti belakangan orang menyebutnya hermeneutic of suspicious, hermeneutika kecurigaan. Jadi ada pikiran apapun jangan langsung diterima, harus dicurigai. Ada kepentingan apa, ada asumsi-asumsi apa, ada premis-premis apa yang mendahului. Karena setiap orang berpikir pasti ada premisnya. Pertanyakan juga premisnya, jangan tiba-tiba ke kesimpulannya. Karena kalau tiba-tiba ke kesimpulannya berarti ada hal yang tidak kamu tanyakan. Oh itu banyak contohnya, tinggal kamu misalnya setiap muslim pasti cinta damai, saya muslim maka pasti saya cinta damai. Coba
Asumsi yang apa? Kamu kan mesti jujurnya saya cinta damainya. Belum, coba dicek. Oh benar setiap muslim itu cinta damai kan gitu. Itu asumsi-asumsinya namanya. Itu disebut aforisme. Gaya berpikir seperti ini. Dan itu namanya hermeneutic of suspicious. Jadi curigai semuanya, jangan mudah dipercaya. Wong ini pimpinannya manusia kok. Nah itu maunya Nietzsche. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk gaya berfilsafat juga adalah mengiyakan hidup. Oh, ini agak unik ini kan. Jadi banyak filosof, khususnya dimulai kemarin dari romantisisme, yang melihat bahwa ternyata hidup ini bahaya, hidup ini mengerikan, hidup ini ternyata rusak, dunia sosial kita kacau. Kondisi, ada yang selalu begitu. Kalau kalian ikut seminar apapun, biasanya diawali dari masalah. Kamu bikin skripsi pun awalnya juga masalah. Pengujimu, pembimbingmu mesti tanya, ini masalahnya apa? Kamu kan nggak berani jawab, loh saya nggak cari masalah Pak. Kan nggak bisa, kamu tetap disuruh cari masalahnya. Kamu nggak boleh, nggak boleh. Setiap seminar ngomong apapun pasti diawali dari dunia ini banyak masalah, banyak problem, dan bahkan terus banyak yang cenderung lari dari masalah, banyak yang nolak masalah. Beberapa filosof kemarin kan kelihatan bahwa lari dari masalah. Modern kok rusak, sudahlah nggak usah modern-modernan, itu kan lari dari masalah. Kayak kamu hari ini kan misalnya lihat perdebatan rumit kan akhirnya kamu lari kan dari masalah. Loh, ini ada debat luar biasa antara Wahabi sama Salafi sama tradisional, terus sudahlah nggak ikut diskusi kayak gitu, mudah judek, terus kamu mikir. Itu namanya lari dari masalah. Nah, kalau Nietzsche enggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus iya. Apapun yang kamu hadapi, ya siap, ayo mau apa. Makanya kalau bahasanya Nietzsche kan, kalau bahasa Jermannya Zasach. Jadi mengiyakan hidup, menyatakan ya. Indonesia krisis loh, Indonesia rusak loh. Ya, saya bilang Indonesia krisis, ya krisis, ayo wis, tidak apa-apa. Mengiyakan hidup. Sekarang mahasiswi itu rusak, 90% sudah nggak perawan lagi kan, kayak gitu kan, terus kamu bingung nggak karuan, ya sudah lebih enak dihadapin aja. Kalau nuruti yang perawan dan tidak perawan, nanti kamu nggak keduman, wis ayolah sembarang. Jadi nggak usah mikir jeru-jeru, ayo mau ketemu perawan tidak apa-apa wis. Jadi mengiyakan hidup, jangan menidakkan, mengafirmasi. Jadi ya jangan lari dari kenyataan, itu maunya Nietzsche. Banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak sadar sebenarnya lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kamu dizalimi orang, disiksa orang, ditindas orang, kamu terus lari. Enggak apa-apa, aku ditindas. Kan tetap nanti dosaku akan pindah ke dia, dosa. Kan selalu gitu kamu mikirnya. Kamu tidak berani melawan, tidak berani menghadapi. Nah itu namanya tidak zasah. Jadi tidak mengiyakan hidup. Jadi rumus pertama dari Nietzsche adalah terimalah hidupmu, apapun kondisinya. Adanya teus dium kita. Adanya lagi gitu. Jadi nggak semua yang kamu inginkan terpenuhi kan. Ngajinya kok jangan jam 8, saya kemalaman jam 10 ngantuk, mulai ini ya jam-jam 6 gitu. Tapi sini jam 8 ya naik, terima aja dulu. Urusan berontak nanti belakangan, tapi kan ikut dulu. Terima dulu hidupmu, baru dikonstitusi, baru dikonstruksi. Jadi itu rumusan awalnya, ayo kita hidup. Itu aja. Jangan lari, jangan mundur, jangan terlalu banyak mikir dulu, dialami aja dulu, diselami dulu. Oke, ini baru masuk ke teori. Setelah mengalami hidup, coba cermati gaya hidup. Hidupmu seperti apa? Ada dua gaya hidup. Yang pertama namanya mentalitas Dionysian, yang kedua mentalitas Apollonian. Kalau baca buku-bukunya Nietzsche akan banyak ketemu istilah ini. Dionysos itu dewa Yunani, dia dewa mabuk, dewa anggur.
Dan bagi Nietzsche ini luar biasa, karena dewa ini adalah simbol orang yang menikmati hidupnya, orang yang tidak peduli batas, tidak sibuk melihat aturan, dinikmati apapun yang ada di hidupnya. Itu kan kayak dewa mabuk itu, negara ini rusak era popo, yang penting bisa mabuk, yang penting bisa seneng-seneng kan gitu. Itu mentalitas Dionysian. Jadi aturan, norma itu semua gue tak ada, kalau bisa tak jalani ya tak jalani, kalau enggak ya aku bikin aturan sendiri. Itu mentalitas Dionysian. Orangnya bebas, kreatif, tidak terlalu sibuk dengan norma. Dia siap mengikuti dorongan batinnya, dorongan hidupnya, pingin apa ya dijalani, tidak terlalu banyak pertimbangan. Itu Dionysian. Kebalikannya Dionysian itu dewa Apollo. Kalau Apollo ini dewa ilmu, dewa matahari simbolnya. Kalau Apollo dia lambang pengendalian diri, lambang ketertiban, lambang keseimbangan, lambang kesantunan, lambang aturan dan norma-norma. Jadi kalau di Nietzsche ada dua gaya, yang satu gaya bebas, kreatif, menikmati hidup, menerima hidup, yang satu gaya bebas, gaya hidup tertib, seimbang, harmonis, mengendalikan diri, menahan diri, dan seterusnya. Dua gaya yang bertolak belakang. Katanya Nietzsche, Yunani itu sebenarnya luar biasa bagus dengan mentalitas Dionysian. Itu perang Socrates. Begitu Socrates dan dua muridnya dan cucu muridnya datang, itu Yunani jadi Apollonian. Ini agak kebalik. Biasanya orang kan membangga-banggakan Socrates dan murid-muridnya bahwa dia puncaknya Yunani. Justru kalau bagi Nietzsche, Socrates dan kawan-kawan ini merusak Yunani. Sebelumnya orang itu bebas mikirnya, ekspresif, ngomong apa aja boleh. Kayak orang sofis, orang pingin apa boleh, menikmati hidupnya. Tapi begitu datang Socrates, mulai orang diatur-atur, mulai orang diarah-arahkan. Yang gini bagus, yang gini etis, yang gini gak etis, yang gitu. Nah itu bagi Nietzsche, gaya Socrates dengan dialektikanya ini menghancurkan manusia Yunani zaman itu. Dengan alasan rasionalitas, dengan alasan universalitas, itu kan gaya Socrates. Dan ini bagi Nietzsche, gaya kayak gini bikin orang tidak otentik, bikin orang harus masuk ke sistem, bikin manusia tidak jadi dirinya tapi jadi kerumunan. Kalau kemarin di Kierkegaard jadi the crowd, jadi mengalir kayak air di tengah masyarakat. Jadi nggak ada uniknya. Setiap individu keunikannya nggak diakui. Ada absolutisme moral. Orang dilihat dari perangkat yang dibikin orang lain. Dan ini bagi Nietzsche tidak otentik. Jadi Socrates merusak Yunani. Semakin banyak aturan, semakin manusia nggak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya, semakin nggak bisa menikmati hidupnya. Apapun jenis aturannya. Aturan itu kan selalu bikin batas kan. Ayo kalau kesini nggak boleh pakai celana pendek ya, nggak boleh pakai, kan bikin batas. Harus pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu biar nggak lucu. Masa ke masjid pakai sepatu, misalnya kan gitu. Bikin ada banyak aturan. Kalau duduk yang sopan loh, jangan melingkar. Kalau nah kan ada aturan lagi, kan aturan ya tidak ada apanya, tapi kamu bikin aturan-aturan sendiri yang menghalangi dirimu sendiri. Padahal mungkin kakimu pegel dan karu-karuan, tapi kamu melingkar gini nggak berani kan? Sambil kan agak nggak enak rasanya, nggak sopan. Nggak ada yang ngatur padahal itu, nggak ada yang marahin kamu. Kenapa kamu bisa gitu? Akalmu kamu biasakan model Apollonian. Jadi orang apa? Ayo melingkar bareng-bareng, nggak apa-apa. Ah kan, lu ya nggak ada yang ngelarang kok. Kapan itu Jumatan itu ada jamaah yang gini diingatkan sama sebelahnya. Biasa gini loh Jumatan. Untung orangnya nggak tanya dalilin di, nggak boleh gini itu, harus silo itu kan ada. Wong Jumatan aja, wong duduk aja kok. Ya penting dia duduk, nggak nongkrong, nggak ada, biar aja. Mungkin capek gini-gini ya. Jadi
akal kita terbiasa yang rasional, yang universal. Jadi kita bikin kotak sendiri. Coba lihat anak kecil itu kan, dia bebas mau ngapain aja, nyeplos apa aja dia tidak takut, ngomong apa aja dia nggak takut, dan tidak ada orang marah karena dia otentik, tidak dibikin-bikin. Kalau kamu sekarang mungkin gaya itu tapi sebenarnya bikin-bikin, jadi malah tidak otentik. Kalau di sini kan menyebutnya pencitraan kan, kayaknya Andi pencitraan itu biasanya tidak gitu. Dorongan jiwamu nggak ke situ, cuma ya ingin dianggap alim aja. Kalau Nietzsche tidak ke situ, Dionysian. Peradaban akan berkembang, manusia akan maju kalau mentalitasnya Dionysian. Kalau cuma Apollonian, yang ada adalah kerumunan. Orang manut aja dengan orang lain, manut aja dengan aturan, manut aja dengan kata orang dan seterusnya. Nah ini dua jenis mentalitas ini akan bermain terus di pikiran-pikirannya Nietzsche ke belakang. Terus tentang moral, nah kunci serangannya Nietzsche kan sistem moral masyarakat modern. Jadi katanya Nietzsche, iya memang setiap orang punya horizon-horizon moral, punya pedoman-pedoman perilaku, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pas, mana yang nggak pas. Hanya saja orang salah menyikapi horizon-horizon moral yang ada dalam hidupnya. Seolah-olah kamu menganggap bahwa nilai-nilai moralitas, aturan-aturan, norma-norma hidup itu sifatnya natural, include dalam hidup kita. Padahal katanya Nietzsche, enggak. Nilai-nilai moral itu, baik buruk itu, benar salah yang kamu jadikan pedoman hidupmu, itu bikinan manusia. Yaitu katanya Nietzsche, mungkin yang bikin bisa Plato, bisa John Locke, bisa Hegel, bisa Buddha, bisa Thomas Jefferson, bisa Yesus. Kalau tak tambah lagi mungkin bisa Nabi Muhammad. Mungkin ya rawani gue. Nietzsche kan serangannya ke moralitas Kristen. Jadi itu sebenarnya bikinan. Tapi kamu merasa seolah-olah itu natural. Orang-orang itu, Plato dan kawan-kawan itu menemukan hukum moral. Padahal dia tidak menemukan, dia cuma bikin. Cuma kita menyikapinya seolah-olah ini sudah ada dan dirumuskan. Plato bisa menemukan hukum moral. Dia nggak nemu, dia cuma ngarang, bikin sendiri. Apapun jenis moralitasnya, Buddha juga begitu, Yesus juga begitu. Dan pasti ya sesuai konteksnya Yesus, sesuai konteksnya Plato, sesuai konteksnya Hegel. Karena dia bikin sesuai dirinya, sesuai perspektifnya. Hanya kita nganggapnya itu tidak dibikin tapi ditemukan, sehingga seolah-olah jadi tanggung jawab. Kalau saya manusia yang benar harus ikut itu. Padahal itu bikinannya mereka. Nah, itu Nietzsche. Terus karena dia bikinan, maka dia sifatnya tidak absolut. Boleh dikritik kalau kamu merasa nggak pas, nggak apa-apa. Wong itu perspektif kok. Kalau kamu merasa ini tidak relevan lagi, tidak nyambung lagi aturan kayak gini, tidak apa-apa. Dari siapapun itu. Kalau agama ya dari nas manapun, dari ulama manapun, kalau kamu merasa nggak cocok ya tinggal aja, wong itu pikirannya mereka. Itu katanya Nietzsche. Karena itu ya implikasinya kan yang tak kasih hijau itu berarti apa? Tidak ada kebenaran di luar manusia dan di luar masyarakat. Yang namanya kebenaran itu ya kebenaran versinya manusia. Wong ini ngomong tentang manusia. Kalau itu versinya manusia ya berarti kan tidak absolut. Manusianya sendiri juga tidak absolut. Dia terbatas oleh lingkungannya, oleh dunianya. Yang kedua, nilai, norma, moralitas itu kan sebenarnya tempelan. Itu kan sebenarnya semacam makna hidup yang kamu berikan pada hidupmu. Yang pertama-tama ada itu hidupnya, terus kamu kasih makna. Orang Kristen masuk ke gereja ya mungkin dia sambil menunduk, sambil hormat, sambil takut. Aturannya begitu. Sama kayak kamu kalau masuk masjid sandalmu dicopot karena hormat. Bagi kamu dia sakral. Tapi bagi orang Kristen masjid nggak sakral. Bagi kamu gereja kan nggak sakral. Jadi kamu sopan ke gereja, kamu sopan ke
masjid, kamu sopan ke anu, itu kan sebenarnya norma-norma yang dibikin ditanamkan padamu sejak kamu kecil. Itu makna-makna hidup yang dikasihkan oleh lingkunganmu. Ada yang rasional, ada yang enggak rasional, ada yang bisa kamu jalankan, ada yang enggak bisa, ada yang kamu sadar baru belakangan ini. Oh, dulu kok manut aja ya aku waktu kecil. Ada yang kayak gitu. Zaman saya kecil jangan nunjuk masjid kayak gini aja nggak boleh. Nunjuk. Zaman saya kecil itu kalau ada mustokonya masjid itu nggak boleh ditunjuk kayak gini, karena kalau berani nunjuk tanganmu akan melengker. Apa? Jadi keriting. Apa bahasa Indonesia ini? Loh, itu nyoba aja nggak berani loh. Kalau melengkap beneran gimana? Jadi kalau nanti kalau beneran gimana? Loh, itu pinternya masyarakat menanamkan nilai moral padamu. Quran itu kan dari kertas, dari tinta, pabriknya aja kamu ngerti, pencetaknya, penerbitnya di mana. Tapi kan kamu diajari untuk ngasih makna mushaf itu sebagai sakral. Jangan macam-macam, bawahnya nggak boleh di bawah dengkul. Zaman saya kecil dulu harus ada di atasnya dengkul. Syukur-syukur kamu bawa di dada. Nggak boleh satu tangan, harus di ada norma. Padahal itu ya bodoh, bukunya mungkin bodoh, bahasa Arabnya sama kayak novel-novel Arab kayak. Tapi kan pemaknaanmu berbeda terhadap dua itu. Jadi makna itu bikinan. Yang tidak muslim mungkin Quran dianggap buku biasa aja, tapi kita, dia bermakna, dia sakral. Makanya yang seperti ini, sakral tidak sakral, moral tidak moral, itu bikinannya manusia, katanya Nietzsche. Dia bisa keliru, bisa kamu berontak, tidak harus diikuti. Karena urusan moralitas itu urusan perspektif. Siapa yang lihat, siapa yang memahami. Dan kalau itu perspektif, berarti dia pilihan. Tergantung kamu mau milih sistem moral yang mana. Kan gitu. Kalau kamu nggak percaya, sebenarnya dalam dirimu itu ada loh evolusi moral itu, perkembangan. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang kamu anggap jelek. Yang dulu kamu anggap biasa, sekarang kamu anggap yang biasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati dirimu. Dulu mungkin waktu kamu masih lugu, masih baru lulus SMA, cara berpikir masih lugu banget. Mungkin karena dulu dari pesantren, dari pondok, nonton TV raintuk, lihat koran raintuk, dengerin radio raintuk. Begitu masuk kota, kamu tiap hari istighfar. Lihat, astagfirullah. Naik bis ada orang pacaran, astagfirullah. Oleh kiri ada orang pakai rok mini, astagfirullah. Lihat temanmu di kampus, aduh astagfirullah. Iya, hari istighfar kamu. Tapi lama-lama kan ada evolusi, ada adaptasi. Sekarang biasa kan? Kalau dulu lihat orang rok mini, astagfirullah, sekarang harus ganti al. Ada evolusi, kamu nggak sadar. Kamu kan enggak nilai moral itu enggak. Sekarang ada evolusi. Mungkin lingkungan yang bikin kamu jadi berubah. Dan karena itu pilihan, moralitas itu pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Dulu di kampung ada laki-laki perempuan jalan gandengan aja pegangan tangan. Besok dia jadi berita orang satu kecamatan. Rame itu cuma gandengan tangan. Hari ini tidak cuma tangannya yang digandeng, boncengan, pegangan rapet. Tidak apa-apa, tidak ada orang kaget. Pulang jam 9 malam, 10, 11 malam biasa. Ada nilai moralitas yang geser. Jadi horizon itu hanya perspektif, moralitas itu bikinan manusia, dia tidak absolut dan tidak ada kebenaran di luar manusia. Setiap itu kebenaran pasti berhubungan dengan manusia. Kalau itu berhubungan dengan manusia pasti tidak absolut. Dan kalau itu tidak absolut berarti dia sebenarnya perspektif. Dan kalau itu perspektif sebenarnya itu adalah pilihan. Kamu silahkan milih untuk ikut, atau mungkin kamu nggak milih tapi bikin sendiri moralitas yang sesuai dengan kamu.